moderator hebat, yaitu Ibu Sri, yaitu dari SMK Monitoring. Sesi hari ini kita akan banyak belajar dan sebelum kita memulai acara kita, Bapak atau Ibu hebat, dimohon untuk tetap menyalakan videonya dan speaker dalam posisi dimatikan. Dan apabila Bapak atau Ibu ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar atau Bapak atau Ibu bisa untuk open speaker. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu hebat, kita langsung saja akan memperkenalkan atau akan menyambut moderator terhebat kita hari ini, yaitu Ibu Sri Andayani. Kepada Ibu Sri, kami persilahkan. Halo, Ibu Sri. Suaranya bisa lebih dibesarkan. Terima kasih. Iya, Bu. Agak jelek jaringan di sini. Iya. Tidak apa-apa, Bu. Kita memang bekerja secara online, kelemahan kita di jaringan, namun kita harus tetap semangat. Silahkan, Ibu. Iya, Bu. Dan kita tidak ada waktu yang cukup lama. Saya berikan kepada moderator, kepada Bu Emma, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Emi yang sudah menjadi host pada acara kita kali ini. Kemudian Mbak Sri ini masih SMA loh, Bu Emi. Jadi luar biasanya ya di Seameo ini tidak hanya guru, namun juga siswa dilibatkan dan berperan aktif dalam pelatihan di Seameo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hebat seluruh Indonesia, salam kenal dari saya Emma Fitria dari SDA Hikmah Surabaya. Kali ini saya bertugas sebagai pemateri atau presentator mengenai materi membuat buku online. Jadi Bapak dan Ibu mohon bantuan untuk tetap berada di sini, karena insya Allah nanti akan ada presensi yang dibagikan dan insya Allah ada sertifikat online yang akan kami kirimkan beserta beberapa mungkin hadiah bagi penanya yang aktif di pertemuan kali ini. Terima kasih atas kedatangannya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, seperti Bapak dan Ibu tahu bahwasanya di sekolah kita saat ini, kondisi daring saat ini, buku sangat terabaikan. Untuk itu, sebelum dimulainya, sambil menunggu kehadiran dari rekan-rekan kami yang mungkin terlambat hadir, mohon izinkan saya untuk memberikan persepsi dulu atau tayangan pembuka dari apa yang sudah saya kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video YouTube yang saya buat menceritakan mengenai sebuah buku atau read aloud istilahnya dalam bahasa Inggris, tapi ini menggunakan bahasa Indonesia
yang bisa nantinya Bapak dan Ibu miliki untuk diberikan ke Ananda atau dimanfaatkan di media pembelajaran Bapak dan Ibu. Mohon perkenan izin. Sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Emma di sini. Kak Emma akan bercerita tentang hewan peliharaan Razi. Nah, anak-anak, ayo duduk yang rapi. Kakak akan bercerita mengenai hewan peliharaan Razi. Kenapa ya hewan peliharaan Razi? Buku ini ditulis oleh Amalia Rahma Arifin. Kita buka ya. Di suatu sore, Razi tiba-tiba menangis. Kita baca sama-sama ya nak ya. Razi menangis di suatu sore. Mengapa Razi menangis? Razi masih saja menangis di kamar ibu. Razi, kenapa menangis? Tanya ibu. Padahal Razi masih tertawa senang pagi tadi. Saat ibu mengajak Razi berbelanja. Ibu kemudian membelikan Razi hamster. Kalian tahu hamster? Apakah kalian punya peliharaan hamster? Nah, Razi sangat senang memelihara hamster. Ternyata adik-adik, Razi menangis karena hewan peliharaannya hilang. Sebenarnya, Razi anak yang cerdas. Razi bangun lebih pagi dibanding teman sekelasnya. Hanya saja, Razi lebih suka bermain gadget dibanding bermain dengan kelincinya. Coba kalian lihat, dia lupa memberi makan kelincinya, sehingga kelincinya kelihatan sedih. Esok harinya, lagi-lagi Razi menangis. Burung kenari peliharaan Razi lepas. Kemana burung kenari Razi terbang? Ternyata kelinci kesayangannya juga lepas. Razi menangis lebih keras. Razi anak yang sehat. Saat pelajaran berenang, Razi yang tercepat. Dia bersekolah di PAUD Hikmah. Sayang sekali, Razi lebih suka bermain-main di kolam sekolah dibanding dengan memberi makan burung kenarinya. Lihat, burung kenarinya kelaparan sehingga bisa keluar dari kandang. Razi juga anak yang aktif. Razi suka sekali melompat dan bersepeda. Sayangnya, hamster peliharaannya dibiarkan begitu saja. Razi juga anak hebat. Ketika bermain bola, Razi sangat berbakat. Dia dapat memasukkan bola dengan cepat. Sayang, Razi lebih suka bermain bola, tapi Razi sering lupa memberi makan anak-anak ayamnya. Sekali lagi Razi menangis. Kini anak ayamnya lepas semua. Di mana anak ayamku? Semua hewanku hilang. Hewan peliharaan perlu makan dan diajak bermain, kata ayah. Berjanjilah untuk menyayangi, ucap ibu. Razi hanya bisa mengangguk sebab semua hewannya kini hilang. Ternyata semua hewan peliharaan Razi dibawa ayah dan ibu ke desa. Kakek merawat ayah dan ibu ketika mereka kecil. Sekarang kakek merawat dan menyayangi peliharaan Razi. Razi sangat bahagia. Kini Razi melawat hewan dengan sungguh-sungguh, sehingga peliharaannya tidak lagi kelaparan.
Nah, ayah dan ibu bangga pada Razi. Teman-teman, hewan peliharaan membutuhkan makanan dan bermain seperti kita. Kita harus merawat dan menyayangi hewan peliharaan. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Razi. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah buku yang saya buat berkolaborasi dengan anak saya, bertemakan tentang anak saya juga, untuk mengikuti lomba di beberapa tahun yang lalu dan belum beruntung. Ternyata Bapak dan Ibu, ini menginspirasi banyak teman untuk membuat hal yang sama agar mencintai buku. Nah, untuk itu izinkan saya juga share mengenai presentasi saya kali ini, yaitu yuk kita mulai. Bismillah. Bentar Bapak dan Ibu. Nah, ini presentasi saya. Assalamualaikum, nama saya Emma Fitria dari SD Al-Hikmah, Surabaya. Saya akan mempresentasikan cara membuat buku online. Nah, seperti yang selalu kita tahu, membuat buku itu selalu menyulitkan, butuh waktu, tidak ada ide, tidak bisa menggambar, susah mencari gambar di internet, mahal ongkos cetak, dan lain-lain. Dan ini adalah alasan yang sangat banyak kita temukan, baik itu kita sebagai guru atau juga sebagai pengarang. Nah, bagaimana nasib buku bagi generasi kita saat ini di tengah pandemi? Apakah bisa survive? Sedangkan anak-anak lebih suka lebih suka game daripada buku. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game daripada membaca buku. Bahkan di sekolah tempat saya mengajar sampai mengadakan festival buku atau pembelajaran menggunakan buku serta peminjaman online. Jadi anak-anak sampai bisa meminjam dengan menggunakan jasa ojol Bapak dan Ibu. Sampai seperti itu support sekolah supaya anak-anak tetap bisa membaca. Nah, buku saat ini sudah mulai hilang zamannya. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk membaca Bapak dan Ibu, sedangkan mereka tidak suka. Sedangkan rasa penasaran mereka lebih tinggi dengan main game atau dengan berteman secara online di jejaring sosial. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa memberikan sedikit hal perbaikan mengenai hal ini dengan cara membuat buku elektronik plus visualisasi. Jika dulu buku elektronik itu sudah dikenal dengan e-book dan anak-anak tetap harus membaca, maka sekarang seperti yang saya lakukan tadi, setelah saya membuat e-book, saya kemudian mengupload atau mengunggah ke YouTube disertai dengan suara saya yang saya masukkan, saya rekam dengan menggunakan aplikasi screen recorder atau mungkin aplikasi pengolah video yang ada banyak di internet. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencari program-program gratisan atau apapun seperti yang saya buat ini. Saya ini juga menggunakan presentasi. Saya khawatir ketika presentasi menggunakan, mohon maaf, PowerPoint atau mungkin slide, tiba-tiba komputer saya trouble, sedangkan saya hanya bisa mengandalkan internet. Maka saya upload juga presentasi saya yang saya buat dari Powtoon yang kemarin sudah kami sajikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan-pertemuan bersama dengan kelompok saya. Kemudian saya upload, saya unggah ke YouTube supaya kita semua bisa melihat atau Bapak dan Ibu tidak
merasa tidak nyaman jika slide saya tiba-tiba mati atau tiba-tiba hang seperti itu. Jadi semoga saja internetnya lancar sampai akhir. Jadi jika dulu kita hanya mengenal e-book, sekarang kita juga harus bisa mengenal e-book dan visualisasinya. Bisa ditambahkan sound, animasi, dan seterusnya. Selanjutnya adalah persiapan membuat. Yang diperlukan pertama, tentu saja gambar, yang kedua narasi, yang ketiga software atau aplikasi. Bapak dan Ibu, seperti halnya yang saya tampilkan di flyer, bahwasanya pertemuan kali ini kita advance ya Ibu, dalam artian lebih tinggi daripada pengenalan sebagaimana biasanya. Di sini nanti akan saya tunjukkan software atau aplikasi yang biasa saya pakai secara profesional untuk membuat buku seperti tadi. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, misalkan Bapak dan Ibu tidak memiliki atau tidak menguasai sebagaimana yang saya kuasai, tidak masalah. Hari ini insya Allah kita tetap bisa akan membuat buku sebagaimana yang saya buat, walaupun menggunakan software atau aplikasi yang ada atau yang terbatas. Semoga kita nanti bisa berhasil ya Bapak dan Ibu. Bismillah. Dan semangat untuk membuat buku itu harus dimulai dari yang pertama bagian dari dakwah Bapak dan Ibu, karena saya Muslim ya, mungkin mohon maaf Bapak dan Ibu yang beragama lain. Jadi ketika kita membuat buku, kita pasti akan diingatkan oleh Rasulullah atau kita diingatkan oleh Nabi pada zamannya beserta dengan kitabnya. Jadi bagaimana kitab atau buku suci itu bisa sampai hari ini ada dan berlangsung dan dalam bentuk apapun itu, entah itu digital ataupun tidak, tetapi itu adalah hasil dari bagaimana mereka menuliskan atau membukukan ayat-ayat dari Tuhan. Itu. Yang kedua adalah profesionalitas guru. Jadi di sini sebagai guru kita dituntut walau berusia berapapun kita harus tetap profesional. Salah satunya adalah kita tetap harus belajar dan belajar mengatasi kekurangan diri kita dengan kemampuan yang terbatas, menghasilkan sesuatu yang bisa menginspirasi anak didik kita. Pernah saya diberitahu oleh guru saya, beliau ini kepala sekolah saya dulu, Ustadz Mim Saiful Hadi, dan juga kepala sekolah saya sekarang, Bapak Bambang MPD, beliau mengatakan bahwasanya orang yang tidak menghasilkan itu orang yang stagnan. Pertama itu. Yang kedua, bahwasanya dengan buku kita akan dikenang sampai akhir hayat kita, bahkan ketika kita meninggal kita akan tetap dikenang dengan apa yang telah kita buat. Nah, bagaimana jika nantinya buku itu tergerus zaman Bapak dan Ibu? Bagaimana kemudian akhirnya tergerus oleh video dan game Bapak dan Ibu? Nah, ini adalah salah satu usaha kami, cara kami untuk menyelamatkan masa depan, bagaimana agar anak-anak tetap senang sekali membaca walaupun tidak memegang buku. Nah, yang terakhir adalah amal jariah Bapak dan Ibu. Kita harus pastikan bahwasanya ketika kita membuat buku, kita dasari bahwasanya kelak menjadi amal jariah yang akan terus-menerus dibaca oleh anak cucu kita. Bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, kita bisa mendapatkan kucuran pahalanya. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menutup kelemahan Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, seringkali saya mendapatkan keluhan dari Bapak dan Ibu teman-teman yang sesama guru, bahwasanya susah mencari gambar di internet, harus memiliki izin, kemudian mohon maaf, harus memiliki izin, kemudian terkendala oleh jaringan, terkendala oleh hak cipta, terutama itu, kemudian terkendala oleh banyak hal lah. Jadi
Jangan khawatir Bapak dan Ibu, insya Allah hari ini saya akan kupas tuntas bagaimana cara mendapatkan gambar yang bagus tanpa kita harus bersedih hati terkena copyright atau terkena hak cipta dari Google atau online, kemudian bagaimana kita membuat buku online yang mudah dan gratis, dan bagaimana kita menemukan ide. Semuanya itu insya Allah berawal dari diri kita, jadi dari niatan. Kalau kita sudah niat, insya Allah semuanya bisa. Jadi ini saya tuliskan untuk ilustrasi, Bapak dan Ibu jangan khawatir, ada free pick. Apa itu free pick? Sebentar lagi kita akan tunjukkan. Kemudian untuk membuat buku online ada flipbook. Apa itu flipbook dan bagaimana cara membuatnya? Nanti kita cari. Kemudian bagaimana dengan narasi? Narasi, jangan khawatir Bapak dan Ibu, mulailah dengan keluarga, mulailah dengan anak, dan suami atau mungkin teman Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yuk kita mulai. Nah, Bapak dan Ibu, saya izin stop share. Dari sini saya akan melihat, terima kasih banyak, Masya Allah, sudah 17 kehadiran. Bapak dan Ibu, mohon dibantu Mbak Sri Handayani untuk memberikan presensi di chat sebelum kita langsung touch up atau take action dengan apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama adalah free pick. Apa itu free pick Bapak dan Ibu? Langsung saja Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan membuka link yang saya berikan di chat sebentar lagi Bapak dan Ibu. Nah, mohon izin share screen. Bismillah. Ini adalah tampilan free pick Bapak dan Ibu. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang kesulitan mencari gambar di online, jangan mencari di Google Bapak dan Ibu. Karena kalau di Google kita biasanya langsung diberikan semua gambar, baik itu yang memiliki legalitas atau tidak, baik itu yang copyright atau memiliki hak cipta atau tidak. Sehingga ketika kita klik, kita harus mencari tahu apakah gambar itu memiliki hak cipta atau tidak, apakah kita boleh, terus kemudian kita melakukan perizinan itu terlalu lama. Langsung saja Bapak dan Ibu cari di freepick dengan huruf k.com, linknya sudah ada di kolom chat. Kemudian Bapak dan Ibu pilih di sini, ada all resource, Bapak dan Ibu pilih yang free. Web freepick ini adalah kumpulan dari, saya bisa bilang jutaan Bapak dan Ibu, hasil karya di seluruh dunia, para desainer mulai dari gambar kartun, sampai dengan desain web, bahkan buku. Jadi Bapak dan Ibu misalkan butuh apapun, insya Allah segala hal terkait dengan desain dan pencetakannya bisa mencari di sini. Ini sudah rahasia publik bagi para publisher ya Bapak dan Ibu mencarinya di sini. Jadi ini yang terbesar yang menurut saya yang saya tahu. Yang lainnya bisa Bapak dan Ibu cari di Google web yang sama dengan mencari free vector. Gunakan kata vector Bapak ya Ibu. Jadi di sini kenapa harus vektor? Karena gambar yang akan kita ambil nantinya gambar anak-anak. Tapi Bapak dan Ibu boleh mengambil dalam bentuk foto atau PSD yang bisa nantinya dibuka di Photoshop. Tapi di sini saya tidak menggunakan Photoshop Bapak dan Ibu karena harus beli. Jadi saya menggunakan Illustrator yang saya miliki, kemudian InDesign untuk membuat buku. Jadi secara profesional kita membuat bukunya itu selain komponen yang ada di sini, ada software tertentu Bapak dan Ibu. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan software apapun yang ada di komputer Bapak dan Ibu, khususnya yang biasanya ada hanya Office saja. Jadi ketika kita klik free dan vektor,
maka kita ketikkan dulu kata kuncinya, misalnya kids ya Bapak Ibu. Kita biasakan dalam bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu, sebab kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia nanti pemunculannya akan sedikit. Ketika kita klik seperti ini, Bapak dan Ibu bisa lihat. Di sini ada 31.714 resource, yang artinya ada 31.714 gambar yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan secara free. Jadi, Bapak dan Ibu, apakah saya pintar menggambar? Tidak. Saya tidak pintar menggambar. Apakah saya pintar melukis? Tidak. Tapi saya menggabungkan dari gambar-gambar ini, Bapak dan Ibu, menjadi buku yang seperti Bapak dan Ibu lihat tadi. Kemudian hanya menyatukan dengan video, hanya menyatukan dengan screen recorder ditambah dengan suara saya, itu saja. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Hanya saja tidak banyak orang yang mencoba dan tidak banyak orang yang tahu. Sehingga jadi banyak alasan untuk mempersulit diri sendiri ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini, misalkan saya pilih ini ya Bapak dan Ibu, Hand and Drawn Children Back to School. Bapak dan Ibu boleh memilih dengan latar belakang yang banyak ini. Tinggal klik di sini saja seperti ini. Di sini langsung bisa download. Bapak dan Ibu nantinya akan terdownload dalam bentuk vektor atau IPS. Ini bisa dibuka dengan Illustrator atau software bernama Adobe Illustrator ya Bapak dan Ibu ini. Jadi yang pada bagian bawah ini yang bisa Bapak dan Ibu lihat ini. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak memiliki, Bapak dan Ibu bisa membukanya di Microsoft Word. Dengan syarat, jika Bapak dan Ibu ingin mengambil gambarnya saja seperti ini, tinggal menggunakan fasilitas remove background. Sebentar lagi nanti saya akan praktikkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa mendownload sehari 5 Bapak dan Ibu. Jadi 5 gambar ini free Bapak dan Ibu. Nah, saya ingin mendownload sebanyak 100. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Gampang sekali. Bapak dan Ibu, caranya untuk mendownload 100 gambar dalam sehari adalah Bapak dan Ibu harus login. Nah, di sini Bapak dan Ibu login. Jadi ketika saya logout seperti ini, saya logout ya Bapak dan Ibu, saya login via Google. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan sebanyak 10 email, maksimal kan 10 ya Bapak Ibu yang bisa terkait di komputer ya. Jadi saya login by Google seperti ini, kemudian pilih email yang bisa Bapak dan Ibu kaitkan di sini. Nah, ini. Nah, ini kebetulan karena hanya satu langsung terkait satu. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah login seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mendownload sampai 20 gambar. Jadi artinya tidak perlu sampai 10 ya. Sampai 5 saja. Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan 5 email, kemudian Bapak dan Ibu login, logout ketika nanti Freepik mengatakan Anda ada di batas limit download hari ini. Nah, saya senang sekali mengumpulkan gambar-gambar ini ketika saya tidak ada kegiatan dibandingkan dengan berjejaring sosial. Jadi ini saya simpan di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini hasilnya. Di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan file dalam bentuk beberapa extension. AI ini harus dibuka di Illustrator Bapak dan Ibu. IPS bisa dibuka di Corel. Kalau Bapak dan Ibu lebih suka Corel daripada Illustrator, tidak mengapa. Dan JPG. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu yang tidak memiliki fasilitas seperti yang saya miliki. Jadi tidak boleh ya kita mengatakan, oh iya, karena Bu Emma pakai ini, saya tidak punya, saya tidak bisa. Tidak. Semuanya bisa dilakukan Bapak dan Ibu, asal niat. Caranya bagaimana? Bapak dan Ibu bisa membuka langsung Microsoft Word seperti ini. Nah, ini saya potong dari tadi Bapak dan Ibu. Saya sebelum webinar ini saya sudah mencoba. Jadi ini saya delete dulu Bapak dan Ibu. Caranya sangat mudah untuk menambahkan gambar kan, tinggal diseret saja seperti ini kan Bapak dan Ibu. Nah, beruntung kita karena background-nya putih, sehingga kita bisa melakukan proses crop saja, seperti ini, tinggal di picture format, ini kalau Bapak dan Ibu menggunakan Microsoft Word ya, tinggal di picture format, tinggal digeser seperti ini, sudah satu gambar kan Bapak dan Ibu. Sangat mudah. Nah,
permasalahannya adalah jika gambar ini memiliki latar belakang berwarna. Bagaimana? Bapak dan Ibu jangan khawatir. Ketika Bapak dan Ibu membuat seperti ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan penghapusan bagian belakang dengan klik remove background seperti ini. Secara otomatis dia akan meremove background. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat bagian yang terremove akan berwarna merah. Bagian yang tidak terremove akan berwarna seperti ini. Berwarna pink ya, ini mohon maaf. Nah, Bapak dan Ibu untuk fasilitas di Office 365, misalkan Bapak Ibu punya ya. Kalau di Office sebelumnya juga ada Bapak dan Ibu, ini sudah ada fasilitas ini mulai dari Office 2013. Jadi tidak masalah jika Bapak dan Ibu memiliki laptop atau komputer jenis lama, tidak masalah, tetap bisa dilakukan. Jadi mungkin agak ribet ya, tapi insya Allah kalau kita niat ya insya Allah bisa kalau menggunakan Microsoft Word. Jadi tinggal mark area to keep, tinggal diklik seperti ini pensilnya, kemudian ditandai saja seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita tunggu beberapa saat nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini akan terlihat. Misalnya sepatunya seperti ini. Kita lihat saja Bapak dan Ibu. Seperti ini. Kita coba ya Bapak dan Ibu. Semoga saja keluar. Memang agak lama kalau menggunakan Microsoft Word, karena memang keterbatasan dari softwarenya. Tapi, jangan khawatir. Tadi, seperti yang saya katakan, Bapak dan Ibu tinggal pilih background yang berwarna putih. Itu saja. Nanti amannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang profesional? Yang untuk profesional Bapak dan Ibu bisa menggunakan Illustrator. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini paling sulit ini kalau misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan warna seperti ini. Ngeremove-nya satu, menggarisnya satu seperti ini. Nah, untuk program pro seperti Illustrator, Bapak dan Ibu tinggal double klik seperti ini. Oh iya, lupa. Yang dibuka untuk filenya, tapi bukan JPG ya Bapak dan Ibu. Untuk program profesional seperti Corel dan Illustrator yang dibuka adalah EPS. .EPS. Nah, seperti ini. Tinggal di double klik seperti ini Bapak dan Ibu. Di double klik seperti ini, kemudian di Ctrl C, kemudian Ctrl N artinya baru, tabel baru, kemudian di create seperti ini Bapak dan Ibu, tinggal di Ctrl V. Nah, sudah jadi, ini background-nya tidak akan berpengaruh. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana cara menyimpannya? Bapak dan Ibu simpan dalam bentuk yang seperti ini. Kita ekspor ya, ekspor as PNG Bapak Ibu. Nah, ini tambahan untuk Bapak dan Ibu yang sedang mencari gambar di internet, misalkan di Google, carilah ekstensinya .png. Kenapa .png walaupun agak besar dari JPG ya Bapak dan Ibu? Ekstensor PNG ini memungkinkan bagian belakangnya itu kosong atau transparan. Kita ekspor dengan nama ikan ya Bapak dan Ibu. Seperti ini, PNG kita ekspor. Nah, ini Bapak dan Ibu lihat kita. Di bagian belakang akan muncul kotak-kotak yang artinya kosong. Artinya gambar kosong Bapak dan Ibu. Nah, sehingga ketika kita simpan, kita bisa memasukkan gambar ini di komponen buku kita macam apapun yang berbentuk berwarna apapun, dia tidak akan berwarna putih belakangnya. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuka saya yang tadi ya. Ini, kemudian kita lihat, tadi saya sudah menyimpan, di mana ya kita simpan tadi? Ikan ini, ikan PNG ini ya Ibu ya. Bapak dan Ibu, kita tinggal drag saja seperti ini. Nah, wah, yang ini salah ini saya salah langkah ini, bentar Bapak dan Ibu, kita bikin Ctrl N saja ya. Nah, di dokumen biar tidak terlalu sulit, create seperti ini, kemudian kita kasih warna seperti ini. Ini di InDesign. Oh ya, saya belum menjelaskan tentang InDesign. Saya di Illustrator saja kalau begitu. Ini Bapak dan Ibu, saya beri warna ya Bapak dan Ibu. Nah, saya beri warna, misalnya di sini warnanya hijau. Nah, kok hijau? Ya,
supaya Bapak dan Ibu ingat. Nah, kenapa tidak biru? Karena biru terlalu biasa. Mainstream buat anak-anak. Nah, ini kemudian saya letakkan di belakang. Maaf Bu Emma, Ya, memotong. Ini kami tidak bisa melihat Word-nya, masih prefix screen-nya. oh gitu. Baik, siap. Berarti Oke, dari saya harus awal. stop share. Saya harus stop share. Saya ulangi lagi. Nah, software balik ulang tadi. Oh, Maaf, iya. ini cuma laptop saya yang like, jadi ketinggalan dari awal ngulang. Mohon Nah, mohon kita maaf tidak Bapak dan berhenti Ibu. dari awal. Baiklah. Oke, terima kasih. Jadi banyak hal yang ditemukan dalam Zoominar ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan dari saya juga atau mungkin keterbatasan dari Zoom. Bahwasanya ketika kita share pindah aplikasi, biasanya Zoom tidak mengikuti seperti itu ya. Betul Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi sehingga saya harus stop share dan mengulangi lagi. Jadi Bapak dan Ibu, saya ulangi lagi saja dari awal supaya Bapak dan Ibu tidak kecewa. Kok dari tadi ngomong kita tidak tahu apa hasilnya. Jadi seperti ini. Yang pertama masuk ke prefix seperti ini, Bapak dan Ibu bisa melihat tadi ya. Kemudian cari resource-nya dalam bentuk free dan vektor seperti ini. Nah, ketika diklik seperti ini misalnya, terlihat ya Bapak dan Ibu bisa ikut jalan ya. Langsung klik download seperti ini. Nah, ini kita diizinkan sebanyak 5 sehari. Tapi kalau kita login by Google atau menggunakan Google kita, maka kita bisa mendownload sampai 20 gambar. Ya, ini. Kemudian saya stop share ya Ibu ya. Kemudian setelah saya download, saya berhasil membuat seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Jadi saya berhasil mendapatkan file dalam bentuk ikan seperti ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan tadi gambarnya banyak seperti ini, Bapak dan Ibu? Ini saya stop share lagi, mohon maaf, harus masuk ke Microsoft Word. Nah, seperti ini. Bagaimana jika kita tidak memiliki program pro seperti Illustrator atau program pro seperti InDesign untuk membuat buku? Jangan khawatir, menggunakan Microsoft Word pun bisa. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, tinggal saya ulangi lagi untuk ininya, Discord Alt Change. Nah, ini adalah gambar yang saya dapatkan setelah saya potong. Ini saya kembalikan lagi potongannya Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu bisa lihat. Memang Zoom ini agak mengganggu di bagian menu belakang, menu bagian atas. Jadi saya harus memindah dulu dan seterusnya. Asalnya gambar seperti ini. Kita sangat beruntung karena gambarnya berbackground putih Bapak dan Ibu. Jadi kita tinggal klik saja fotonya seperti ini, kemudian kita crop. Mohon maaf. Kita klik ini, kita klik crop sehingga muncul area crop seperti ini, kita geser seperti ini, kita sudah mendapatkan satu gambar background putih. Nah, bagaimana jika background yang kita miliki di buku itu berwarna? Itu akan menyulitkan kan Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan khawatir, tinggal diklik saja, tetap pada picture format ini, remove background. Nah, memang ada kekurangan. Mungkin mulutnya yang ikut hilang dan seterusnya. Ini pelan-pelan saja diklik pada bagian mark area to keep atau bagian yang ingin di keep seperti ini Bapak Ibu. Di accept seperti ini, ditunggu sebentar. Nanti dia akan muncul warnanya. Nah, ini warnanya putih ya. Kemudian tasnya seperti ini. Pelan-pelan seperti ini. Ini memang meribetkan Bapak dan Ibu kalau pakai Microsoft Word. Nah, kalau menggunakan Illustrator, file yang Bapak Ibu miliki tadi tinggal save as atau export saja. Ini saya stop share lagi Bapak dan Ibu, kemudian saya screen share lagi menggunakan Illustrator. Nah, seperti ini. Ini gambar awalnya saya dapatkan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, bisa terlihat ya Bapak dan Ibu. Gambarnya seperti ini, background-nya warnanya tidak putih. Aduh, susah saya. Nah, caranya sangat mudah.
Kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki fasilitas ilustrator, berarti bukunya yang background-nya diganti warna biru. Itu saja paling gampang. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu punya, tinggal diklik seperti ini, kemudian di Ctrl C seperti ini, masuk ke file baru seperti ini, kemudian di Ctrl V atau di paste, maka sudah jadi gambarnya Bapak dan Ibu. Kemudian tinggal menyimpannya, tinggal file, export as menjadi PNG Bapak dan Ibu. Kenapa harus PNG? PNG ini memungkinkan bagian belakangnya ini transparan, sehingga yang dihasilkan adalah gambar ikan yang transparan seperti ini. Bisa terlihat kan Bapak dan Ibu ya? Nanti ketika saya save seperti ini, hasilnya akan transparan ketika digunakan di buku. Jadi akan mengikuti gambar, mengikuti latar belakang buku Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pertama. Kemudian tadi prepik ya Bapak dan Ibu, ini saya soft share dulu. Nah, ini memang harus sabar. Karena keterbatasan, ya memang harus sabar. Yang kedua Bapak dan Ibu, mohon maaf, adalah flip HTML. Apa itu flip HTML Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa klik ini ya, saya beri untuk apresiasi Bapak dan Ibu yang tetap ada di sini. Saya klik chat. Ini adalah buku yang bisa nanti Bapak dan Ibu download untuk dibagikan ke siswanya atau digunakan untuk kepentingan Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana cara saya membuat buku bisa terbuka seperti ini? Ini sangat mudah Bapak dan Ibu. Nah, tadi kita di Microsoft Word misalnya sudah memiliki atau membuat sebuah buku ya Bapak dan Ibu menggunakan gambar-gambar yang ada di Freepik. Ini semuanya Bapak dan Ibu saya dapatkan dari Freepik. Tinggal Bapak dan Ibu mengambil kata kunci apa begitu ya Bapak dan Ibu. Misalnya ini cat ya, kucing ya, jangan cat jelasnya. Kucing ya, oh mohon maaf, ayam ya jangan cat. Jelasnya chicken atau hamster atau animals atau apapun yang berbahasa Inggris. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu masuk ke ini. Mohon maaf sebentar Bapak dan Ibu, saya akan memindahkan foto video Bapak dan Ibu dulu ini karena menutupi layar. Kekurangan dari Zoom seperti ini. Jadi langsung di sini Bapak dan Ibu masuk ke, saya tambahkan tab baru ya Bapak dan Ibu, langsung ketikkan fliphtml5.com. Sebenarnya ada banyak sekali Bapak dan Ibu cara untuk membuat buku online menggunakan Flipbook ini. Salah satu saja ini adalah saya sudah share di chat, yaitu fliphtml5.com. Jadi bentuknya seperti ini. Ketika kita buka seperti ini Bapak dan Ibu, kita akan gratis sehari bisa mengupload PDF buku yang kita miliki sebanyak 5. Jadi untuk Ananda atau anak-anak di sekolah Bapak dan Ibu yang jauh dari perpustakaan, tidak sempat membaca, sekarang tugasnya Bapak dan Ibu membuat file PDF-nya. Bagaimana bisa difoto, di-scan, atau membuat sendiri seperti saya. Kemudian dijadikan PDF. Oh ya, bagaimana cara membuat PDF-nya Bapak dan Ibu misalnya kesulitan, saya mohon izin stop share dulu lagi, kita masuk lagi ke Microsoft Word, seperti ini. Bentar Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini kalau sudah, nah ini hasilnya malah gak karuan karena harus rajin menghapus ya Bapak dan Ibu. Nah, ini seperti ini, misalnya. Kemudian di file, save as itu saja, kalau di 365 atau di 2013 ke atas sudah ada Bapak dan Ibu, save-nya ini save PDF. Nah, kalau sudah save PDF nanti hasilnya PDF Bapak dan Ibu. Nah, biasanya kalau PDF di gawai kita atau di laptop membacanya scroll dari atas ke bawah. Nah, ini kurang menarik untuk anak-anak. Kita harus tetap kreatif supaya anak-anak tetap mau baca. Saya soft share lagi, saya screen share lagi, masuk ke Flipbook. Nah, seperti ini, supaya Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan. Nah, bagaimana cara membuat buku seperti ini, Bapak dan Ibu?
Yang pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah login. Harus mendaftar. Ketika Bapak dan Ibu mendaftar, Bapak dan Ibu akan memiliki hak 5 kali sehari mengupload buku. Coba bayangkan seandainya sehari itu Bapak dan Ibu mengupload satu saja buku, entah itu dari foto, entah itu dari apapun yang berbentuk PDF, selama 30 hari akan ada 30 foto. Mohon maaf, akan ada 30 buku. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, seandainya seluruh Indonesia, guru seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Tentu anak-anak tidak akan ketakutan kehilangan masa depan ya. Mereka sekarang ini tidak merasa kalau masa depan mereka akan suram karena tidak pernah membaca di perpustakaan, apalagi di pandemik seperti ini ya Bapak dan Ibu. Sekolah-sekolah lain boleh jadi akan sangat sulit melakukan dikarenakan mungkin biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar ojol, mengantar ke rumah, membawa kembali ke sekolah, kemudian didesinfektan lagi, dan seterusnya. Masa ini pasti akan habis untuk buku. Untuk itu Bapak dan Ibu harus tetap kreatif. Nah, kreativitas itu tidak boleh dibatasi oleh kekurangan kita. Nah, kita harus temukan jalan bagaimana caranya supaya bisa. Nah, setelah Bapak dan Ibu login seperti ini, Bapak dan Ibu akan diberikan bookcase seperti ini atau tempat Bapak dan Ibu meletakkan buku. Nah, ini saya sudah mengupload banyak buku yang bisa mungkin nanti Bapak dan Ibu manfaatkan. Ini saya beri linknya ya Bapak dan Ibu, ini untuk masakan sebulan. Ini saya dibagi dari teman, semoga saja ini hak ciptanya gratis. Bapak dan Ibu bisa lihat di chat, kolom chat. Nah ini. Jadi nanti membukanya misalnya, ini bapak-bapak yang hadir di sini nanti dikasihkan ke ibunya. Mama, ini mau masak, ada cara bagus untuk membaca dari gawai daripada harus di-scroll ke bawah. Seperti itu. Intinya cuma itu. Nah, untuk membuatnya, kita tinggal ini saja Bapak dan Ibu. Nah ini tinggal klik quick upload. Nah, ketika quick upload, kita nanti akan ditampilkan seperti ini Bapak dan Ibu. Upload PDF. Hanya PDF yang bisa sementara ini Bapak dan Ibu, belum video. Mungkin nanti anak-anak kita yang akan membuat. Jadi video itu bisa dibuat seperti buku. Nanti luar biasa itu nanti. Kita tunggu saja perkembangan teknologi yang sedemikian luar biasa. Saya akan coba upload ya Bapak dan Ibu. Di sini saya sudah menyediakan buku PAUD. Saya kebetulan pernah bekerja sama dengan salah seorang teman penulis yang luar biasa di Sidoarjo. Beliaunya ini suka sekali menggambar, suka sekali mengikuti lomba dan saya menyediakan gambarnya. Jadi beliau ini kepala sekolah di SD di Sidoarjo. Jadi ini saya uploadkan sambil menunggu Bapak dan Ibu. Saya berharap apa yang saya berikan ini tidak terlalu cepat ya. Bapak dan Ibu bisa menuliskan di chat kalau misalnya penjelasan saya ini agak terlalu cepat. Dan juga mohon maaf juga sambil menunggu azan. Karena di belakang saya sedang ada azan. Halo, untuk Ibu Emma. Halo, Ibu Emma. Nah, ini proses converting ya Bapak dan Ibu. Nah, sangat mudah sekali. Buku ini sudah langsung jadi buku online. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi bisa langsung dibuka seperti ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu tinggal memberikan teks di dalamnya. Tinggal memberikan narasi di dalamnya, atau membiarkan anak-anak memberikan narasi. Terserah imajinatif apapun. Jadi kemudian Bapak dan Ibu juga bisa membagikan dengan cara klik tombol share. Pokoknya sekarang itu paling gampang itu klik and share. Klik and share. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya share saja dan sini supaya bisa dimanfaatkan. Penjelasan saya tidak akan lama Bapak dan Ibu, sudah selesai di akhir ini insya Allah. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara menambahkan suara Bapak dan Ibu ketika nanti diupload di YouTube? Bapak dan Ibu bisa menggunakan seperti yang saya gunakan program Pro yaitu Camtasia.
Atau Bapak dan Ibu bisa mencari di online, di internet, screen recorder atau screen capture seperti itu. Atau di HP Bapak dan Ibu. Bawaan HP sekarang terutama yang sudah 4G ke atas itu sudah ada screen recorder. Jadi Bapak dan Ibu bisa merekam apa yang Bapak Ibu lakukan ketika membuka atau menutup aplikasi di handphone gitu. Jadi sangat mudah sekali. Sekarang luar biasa, saya sendiri sampai walaupun saya background-nya IT, tapi saya sendiri sudah sangat sulit mengikuti, harus membuat sendiri aplikasi-aplikasi yang dibuat anak muda sekarang. Nah, ini Bapak dan Ibu, penjelasan saya yang lumayan panjang, tutorial saya yang lumayan panjang ini. Semoga yang pertama tadi free pick ya Bapak dan Ibu, sudah ada linknya. Yang kedua adalah flip HTML5. Yang ketiga narasi, ini Bapak dan Ibu sendiri yang memiliki. Saya tidak mungkin memberikan ide kepada Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu tidak mencobanya sendiri. Begitu. Baiklah, saya kembalikan. Oh ya, saya akhiri dulu. Saya akhiri penjelasan saya kali ini. Terima kasih atas kesediaannya sampai selesai saya menjelaskan, tetap ada di sini, dan saya kembalikan ke Mbak Sri Handayani. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ya. Sekaligus saya mohon maaf dikarenakan Zoom terpause dan termute ketika saya melakukan penjelasan seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya Mbak Sri. Saya izin bertanya Ibu. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Imawati dari Ibu Imawati. Sidoarjo. Saya tambahkan di spotlight. Ya silakan Ibu. Saya sudah mengikuti dari awal tadi dan saya buka yang buku PAUD Pak Rolis. Di situ kartunnya itu apakah semua ambil di free pick? Kok kayaknya ya gerakan tubuhnya lagi makan ada, lagi tiduran ada. Apakah itu menganimasi sendiri atau semuanya dari free pick, Ibu? Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan Mbak Sri dari yang lainnya? Atau sementara saya jawab dulu ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, terima kasih pertanyaannya diwakili oleh Ibu Imawati. Semua gambar yang saya dapatkan ini dari free pick, Ibu. Nah, caranya seperti ini, Ibu. Mohon izin share screen, semoga saja tidak seperti tadi, sehingga hanya melihat satu layar. Jadi, bentar, free pick ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tuh, jadi Bapak dan Ibu bisa mencari dengan kata kunci Human Body. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, pas kartun karakter, mohon maaf, bentar. Apakah terlihat ya Ibu ya? Ya ini tulisan saya di sini your screen sharing hijau. Saya lupa Bapak dan Ibu, mohon maaf. Zoom kalau sudah kuning berarti terpause. Nah, saya mengambil dari ini Bapak dan Ibu. Jadi ini ada wajah marah, wajah senyum, wajah ini. Tinggal Bapak dan Ibu potong saja dengan menggunakan Microsoft Word, pakai crop, kemudian kepala yang ini di crop, yang ini ditempel di atasnya, itu aja. Jadi insya Allah dengan kita ya rajin-rajin mengutak-atik begitu. Jadi mohon izin juga saya stop share. Jadi mungkin kalau kesulitan dari Microsoft Word itu seperti ini Ibu. Nah, sebentar. Nah, ini. Sebenarnya pemula itu sulit. Kok ada begini, ada begitu ya. Nah, caranya pakai ini aja Ibu. Diakali pakai ini. Nah, ini kan gambar ya Bapak dan Ibu. Saya copy, saya paste. Oh, mohon maaf.
Saya copy, saya paste seperti ini, ada gambar 2 ya Bapak dan Ibu. Ini seolah-olah ada teman di atasnya. Kalau diletakkan langsung seperti ini kan agak susah. Nah, ini tinggal main di klik kanan, pakai ini Bapak dan Ibu. Oh, wrap tag ini, pakai wrap tag bisa, pakai edit format picture juga bisa. Jadi misalnya wrap tag kita pilih, kalau inline with tag ini pasti dia akan lurus gitu, nggak bisa ditimpuk atau ditimpa di atasnya. Tapi kalau kita pakai throw, nah ini bisa didekatkan begini Pak dan Ibu. Bentar, saya coba lagi dengan yang lainnya. Ini saya memang terbiasa pakai yang Illustrator ya, jadi saya sudah lama meninggalkan pakai yang sulit ini. Tapi Ibu, ada di sekolah saya itu namanya Ibu Evi itu membuat semua bukunya itu dari Microsoft Word. Dan semua itu dilakukan dengan cara hanya ini. Jadi taruh di behind the text seperti ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi seolah-olah dia berteman. Jadi ketika nanti kepalanya dihilangkan, diganti kepala baru ya tinggal digabungkan seperti ini. Nah, ini kan jadi gambar yang lama misalnya. Gambar yang ini tinggal di picture formatnya di crop ini aja. Nah, sangat mudah. Sudah. Nah, ini tinggal digeser ke bawah. Bentar. Mungkin agak sulit kalau misalnya buat pemula ya. Tapi nggak apa-apa Bu, dicoba aja. Pokoknya main klik kanan, kemudian di wrap tag ini, kemudian di crop, di picture format picture seperti ini. Wah, pasti bisa. Saya kalah dengan teman saya Bu Evi itu. Kalau saya sudah biar cepet pakai Illustrator gitu aja. Kalau Bu Evi teman saya itu Masya Allah. Seharusnya nanti bisa tampil suatu saat di sini. Di webinar ini juga. Jadi pakai itu Bu. Jadi pakai itu terus dihapus, pakai yang tadi itu, pokoknya main di picture format. Main di picture format kalau kita hanya punya ini. Iya, itu saja. Berarti satu-satu Bu ya, posisi tidur, posisi duduk, kita bikin posisinya benar satu-satu. Betul, ditutup. Kalau Ibu punya Illustrator, lebih mudah Ibu. Jadi tinggal ditutup, langsung di copy paste gitu aja sudah jadi. Saya membuat ini cuma 3 hari Bu, karena dikejar untuk lomba waktu itu. Jadi sudah dari free pick semuanya. Jadi monggo saya memberikan tantangan bagi Bapak dan Ibu yang mau mengirimkan hasil ke saya. Akan saya beri apresiasi, entah itu apa ya, mungkin kalau ibu itu pakai kerudung atau apa gitu ya. Jadi nanti saya berharap ditunjukkan saja, di foto saja hasilnya di presensi nanti ya, di presensi ketika atau mungkin saya beri nomor saya saja ya Ibu di chat. Illustrator itu aplikasi kayak Filmora, kayak Premiere atau apa Ibu? Atau harus komputer yang berteknologi tinggi? Kalau Ibu sudah punya Filmora itu sudah luar biasa. Kalau Ibu sudah punya Filmora itu sudah sangat luar biasa sekali. Dan saya belum bisa pakai Filmora karena terlalu banyak aplikasi yang ini Ibu. Jadi saya pakai yang sederhana, pakai Camtasia seperti itu. Kalau udah ada Filmora itu udah ada transisi, sudah ada ini, sudah bagus sekali itu. Bikin saya kesulitan juga, makanya saya pakai KineMaster sekarang. Oh begitu. Kalau di PNG. Oh enggak apa-apa Ibu. Di KineMaster itu kan juga bisa merekam suara kan ya Ibu ya. Jadi lebih mudah. Betul, setelah jadi PDF, Ibu bisa screen recorder lewat HP. Bawaannya HP itu ada screen recorder. Kemudian Ibu memasukkan suaranya Ibu. Terus kemudian diolah di KineMaster, dikasih aplikasi sedikit-sedikit, kemudian diupload, sudah jadi, sudah. Berarti kan ini prosesnya dari teks, di PDF dulu, baru di flip. Ya, kalau untuk flipbook, gampang Ibu. Jadi tidak usah terlalu ribet ke KineMaster ataupun Filmora, tapi cukup membuatnya di Microsoft Word saja, kemudian ditambah teks, kemudian ditambah gambar, di save as-nya ini yang penting, save as PDF. Setelah save as PDF, kemudian masuk ke flip HTML5 tadi, Bu, yang ada di chat tadi. Kemudian sudah kan jadi ya, Bu, ya? Dibuka di HP Ibu, linknya dibuka di HP Ibu sambil screen recording. Sudah, itu aja.
Kalau misalnya suara Ibu langsung bisa masuk di screen recording itu biasanya HP Android bisa Ibu. Tapi kalau HP iPhone nggak bisa masuk. HP Android bisa langsung masuk, suara teriak-teriak itu masuk kok. Gitu. Jadi langsung terus bisa langsung di-upload. Wah, bisa jadi storyteller sekarang. Ini lagi ramai nih Bu. Apa lomba-lomba Dignas storyteller, bikin cerita-cerita seperti itu. Mungkin bisa menginspirasi Ibu Imawati lebih baik daripada saya. Ya, kalau insya Allah bikin video lumayan bisa dengan KiMaster. Cuma saya kan senang kalau dengan apa namanya tantangan baru, kok baru dengar Illustrator itu yang bentuknya gimana, apalagi dengan buku satu tokoh bisa berkali-kali kan kayaknya lebih mudah. Baik, iya. Insya Allah nanti akan kita lanjut di pertemuan-pertemuan yang lain insya Allah. Karena memang waktu terbatas dan ini kita sudah lebih dari 3 menit. Jadi saya juga harus mohon izin dengan instruktur ini, saya terlalu panjang ceritanya juga ya Ibu Emi ya. Mohon maaf juga. Ibu host saya ini ya Allah yang sangat sabar sekali. Ya, terima kasih Bu Emma, semoga ada webinar berlanjut dan sangat luar biasa ilmunya. Terima kasih. Oh, Masya Allah. Baik, Ibu Ima dan Mbak Sri, kayaknya sudah harus diakhiri karena lebih dari 5 menit. Supaya Bapak dan Ibu yang ada di sini bisa melakukan aktivitas yang lain. Baik, Bu. Bu Sugi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Wah, ini sebuah pemaparan materi yang benar-benar baru untuk kita dan menambah wawasan kita mengenai teknologi, mengenai pemanfaatan aplikasi untuk pengajaran. Ini pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Emma. Sepertinya dari peserta juga sangat tertarik dengan materi kita hari ini, Ibu Emma. Mungkin dari Ibu Emma akan membuat sesi selanjutnya untuk webinar yang akan datang. Nanti kita akan tunggu para peserta, Bapak Ibu hebat bisa menunggu. Mungkin dari kita akan membahas lagi tentang lebih lanjut bagaimana cara membuat video dengan aplikasi penggabungan FreePix, HTML5, dan juga bagaimana sih membuat narasinya yang agar menarik. Seperti apa. Nah, mungkin kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang telah meluangkan waktu dan bersabar menunggu hingga acara ini di penghujung akhir. Saya selaku host hari ini terima kasih, dan bila ada salah kata kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu bisa live. Iya, terima kasih banyak atas. Terima kasih Bu Emma. Maaf Bu. Terima kasih Bu. Instrukturnya Bu. Iya, betul. Kita belum mengakhiri. Jadi Bapak dan Ibu bisa live. Kami persilahkan Ibu instruktur untuk menasihati. Tidak ada foto bersama. Oh ya, untuk Bapak Ibu mungkin kita akan ada foto bersama. Oh gitu. Jadi akan diambil oleh Ibu Emma. Baik, siap. Jadi kepada Bapak Ibu hebat, mohon untuk menyalakan kameranya. Baik, sudah saya ambil fotonya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh untuk mulai meninggalkan room ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kedatangannya. Terima kasih. Ibu Umi jauh-jauh dari Jombang, Masya Allah. Ibu Indah Andriani dari Porong, Ibu Yulian. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak. Ibu Devi yang juga sudah repot ikut masuk di sini mendampingi kami. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat. Nuwun Bu Emma. Matur nuwun sangat Bu Nikma, Masya Allah, jauh-jauh dari Gresik.
Assalamualaikum dari Gresik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Izin pamit Ustazah. atur nuwun. Nggih. Monggo Ibu Devi mengkritisi kami.